Selamat pagi Bapak dan Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali rasanya pada hari ini saya Paulu Pikrakatau dapat berada di antara Bapak dan Ibu semua. Yang kami hormati, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Ibu Insinyur Diana Kusumastuti MT. Yang kami hormati, Direktur Bina Teknik Permukiman dan Perumahan, Ibu Insinyur Dian Irawati MT. Yang kami hormati, para pejabat tinggi madya, pejabat tinggi pratama, dan pejabat administrator di lingkungan Kementerian PUPR dan pemerintah daerah. Dan yang terhormat, para pejabat fungsional bidang permukiman, serta seluruh tamu undangan yang hadir pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali acara, marilah kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars PUPR. Kami mohon kesediaannya Bapak Ibu untuk bangkit berdiri.
ya beliau di dalam kesibukannya sempat ya untuk hadir di sini. Ya. Saya tadi mendengar bahwa nanti jam 10 beliau harus mendampingi Bapak Menteri untuk mengikuti rapat kerja dengan DPR. Jadi saya sangat menghormati dan menghargai kehadiran Ibu. Tepuk tangan dulu. Surat Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya nomor 125 garis miring KPTS garis miring DC garis miring 2023 tanggal 20 Oktober 2023 tentang pembentukan tim formatur organisasi profesi jabatan fungsional bidang permukiman Ditjen Cipta Karya menjadi landasan tim formatur dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Konsep usulan program kerja organisasi profesi. 6. Legal aspek organisasi profesi. Dan 7 tentu saja adalah persiapan penyelenggaraan kongres. Gugus kerja ini ya, pada kongres ini nantinya menjelma menjadi komisi. Ya, jadi yang tadinya berada di gugus kerja kemudian mulai hari ini akan menjelma menjadi komisi, baik itu ketua tim, sekretaris maupun anggotanya. Dan ini dilakukan dengan harapan dijaminnya atau dicapainya keberlanjutan dan kelancaran persidangan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selama menjalankan tugas pembentukan organisasi profesi ini, tim formatur telah melakukan lebih kurang 13 kali rapat internal dan eksternal dalam rangka pematangan persiapan pembentukan organisasi profesi. Dan yang sebelumnya juga sebelum ada SK, beberapa kali teman-teman yang berada di pusat juga melakukan pertemuan secara informal. Ya. Bapak Ibu sekalian, sebagai laporan atau update ya, bahwa peserta yang konfirmasi ya secara online untuk hadir di acara ini adalah 105 peserta ya. Sementara jumlah peserta yang hadir saat ini ya, yang dari unsur PUPR ada sebanyak 75 orang dan kemudian sisanya dari Pemda ya itu sebanyak 40 orang, sehingga total peserta yang hadir adalah sekitar 115 orang ya. Nah, semua provinsi alhamdulillah ya terwakili ya. Jadi kami mengundang dari 34 provinsi. Ini adalah provinsi resmi yang organisasi atau dinas-dinasnya sudah terbentuk ya, itu 34 dan itu terwakili alhamdulillah. Moga-moga semuanya nanti bisa berkontribusi di dalam persidangan-persidangan yang akan kita jalankan. Ya. Yang saya hormati tentunya Bapak Ketua Formatur ya Pak ya. Ketua Formatur Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Bidang Permukiman, dan juga tentunya para pejabat Pratama, tinggi Pratama, tapi tidak ada yang hadir ya, Bu Ira aja yang hadir. Baru saja kemarin dibentuk pada saat Hari Air Sedunia, walaupun mungkin tanpa kongres ya Bu Ira ya, tapi lanjut. Nah, tapi kita mulai dengan kongres ya, dan nanti mungkin kita akan bentuk ya, kita akan nikah pada saat Hari Habitat ya, mungkin mudah-mudahan rencananya seperti itu jadi komplit ya. Ini terima kasih Bapak Ketua, karena tadi SDA sudah, Bina Marga juga sudah ya, kemudian di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi ini juga sudah ya. Nah, walaupun terakhir nggak apa-apa, tapi kita harus segera membuat himpunan ini ya, seluruh pejabat fungsional yang ada di Direktorat Jenderal Cipta Karya. Karena kenapa? Mungkin kalau saya lihat bahwa kita juga harus mendukung visi pembangunan permukiman yang berkelanjutan, ya, inklusif, dan juga harus memberdayakan masyarakat. Karena ini juga harus dibutuhkan sumber daya manusia
dari para pejabat fungsional ini, ya, bidang permukiman dan juga bidang permukiman itu tadi Bapak Ketua menyampaikan ada 2, TBP dan TPL, ya, digabung jadi satu karena Cipta Karya ini juga terkait dengan air minum, sanitasi, dan juga ada bangunan-bangunannya, kawasan permukimannya. Tapi infrastruktur itu pas nggak ya? Sesuai nggak ya yang ada di kabupaten kota tersebut? Terus tidak hanya membangun, karena setelah membangun itu juga harus ada kelanjutannya, operasionalnya. Operasionalnya itu apakah juga daerah ini juga memiliki dana dan tepat atau enggak? Rata-rata mereka operasionalnya itu juga keliru. Yang harusnya misalnya ini sampah, harusnya sanitary landfill akhirnya menjadi open dumping semuanya. Akhirnya apa? Ya, TPA-nya jadinya salah, ditumpuk-tumpuk semuanya, menggunung operasionalnya dari Kementerian Dalam Negeri melalui Geoda ke daerah juga terbatas, hanya 0,2% dari PAD. Ya akhirnya ya tidak tepat sasaran apa yang kita bangun. Tolong berikan inovasi-inovasinya, ya. Inovasi-inovasi ini sangat penting sekali. Jangan seperti itu. Kalau itu tuh dari dulu ya kayak gitu, tapi nggak maju-maju. Misalnya air nih, air itu ya kayak gitu terus. Air itu kalau kita lihat, mohon maaf ya Pak Ijon, terkait dengan masalah pelayanannya, kita mau mencapai 100% aja nggak bisa. Bahkan perpipaan baru 22% untuk yang perpipaan, ya. Nah, untuk mencapai ini kita mengupayakan dengan menggunakan impres. Kita udah membangun infrastrukturnya, tapi ternyata SR-nya juga nggak bisa 100%. Ini berarti ada masalah, ya. Tapi masalahnya apa? Nah, ini nanti TPL ini tolong berikan masukannya. Inovasinya apa? Apakah kita jadi satu tarif? Apakah kita jadi satu pengelolaan? Apakah kita nanti dengan ada BUMN? Nah, ini saya mohon masukannya dari teman-teman, dari pejabat fungsional, ya, pertama sampai yang utama, sehingga pembangunan infrastruktur bidang permukiman ini tetap harus bisa berhasil dengan mengedepankan etika, profesi, dan asas profesionalisme dalam berkarya. Untuk itu kami di sini sampaikan bahwa pejabat fungsional di sini tentunya harus lebih berkreativitas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Segera Bapak untuk membentuk konsep DART-nya, konsep kode etiknya yang tadi Bapak sampaikan, juga konsep struktur organisasinya, sehingga nanti kita bisa segera membuat juga usulan program kerjanya, ya, usulan program kerjanya, nama-namanya, logo, monggo Bapak. Mudah-mudahan ini bisa diselesaikan dan bisa segera diputuskan, ya. Dan saya tentunya mengucapkan terima kasih, ya, terima kasih kepada seluruh penyelenggara dan peserta yang hadir pada kongres ini agar kita bisa berjalan dengan baik. Dan tentunya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara Prakongres Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Bidang Permukiman secara resmi dibuka. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Selalu kita bersatu, ya. Kalau di Cipta Karya itu biasanya akan berbicara satu Cipta Karya satu. Belum kali dengar. Sekali lagi, satu Cipta Karya satu. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Maaf ya, enggak stabil. Para peserta sidang Prakongres pembentukan organisasi profesi jabatan fungsional bidang permukiman yang kami hormati. Pertama-tama, perkenankanlah kami mengucapkan selamat datang dan menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu para pejabat fungsional TBP dan TPL, demikian masih saya sebut ya sekarang ya,
baik di lingkungan Kementerian PUPR maupun pemerintah daerah ya, yang mewakili seluruh provinsi ya. Tadi di pembukaan saya sampaikan bahwa semua provinsi hadir ya, 34 alhamdulillah ya. Berkolaborasi, bekerja sama ya, menyelesaikan hal yang sifatnya substantif ya maupun administratif dalam pembentukan organisasi profesi. Tim formatur diisi oleh para pejabat fungsional aktif ya dari berbagai jenjang yang berada di bawah Kementerian PUPR maupun instansi pemerintah. Berikut adalah nama-namanya ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin bisa ditayangkan ya di screen ya, struktur kepengurusan ya. Tim formatur sesuai dengan SK Direktur Jenderal Cipta Karya. Jadi cukup banyak ya yang terlibat ya, ada sekitar 25 orang kalau saya tidak keliru menghitung ya. Saya coba perkenalkan satu persatu dan siapa yang hadir di sini ya. Pertama, saya ditunjuk untuk menjadi ketua umum ya. Saya Eko Heri Purwanto, teman-teman bisa panggil Heri saja, saya ya. Saya JF-nya adalah JF kalau nomenklatur terbaru PKB GKP ya, alih utama ya. Lalu wakil ketua 1 itu Insinyur Dedi Permadi JES. Beliau JF PKB GKP alih utama, tetapi beliau memang sebelumnya sempat aktif di formatur ya, tapi kemudian beliau per akhir April kemarin beliau beralih menjadi jabatan fungsional penata kelola perumahan ya, jabatan fungsional yang baru dilahirkan tahun kemarin ya. Mungkin teman-teman ya ada yang temannya juga beralih ke jabatan fungsional baru itu ya. Kemudian yang kedua, wakil ketua 2 adalah Insinyur Dwito Akolo Suranto Pak Koko, ini JF PKPL alih utama ya. Beliau ini saat ini sedang masih di IKN karena kemarin kebetulan ada acara groundbreaking ya di IKN oleh Pak Presiden. Beliau termasuk di dalam Satgas ini ya. Dan beliau akan bergabung dengan kita mulai besok, kalau tidak nanti sore atau malam. Kemudian sekretaris 1 Ibu Valentina ST MSI Emplan ya, ini JF PKB GKP Alimadya. Beliau siap menerima penugasan di kepengurusan nantinya baru. Kemudian seperti kami kemukakan di pembukaan tadi ya, jadi dari SK Direktur Jenderal ini kita mendapatkan blok nama-nama yang kemudian di dalam formatur dibagi-bagi menjadi gugus tugas. Yang tadi saya katakan gugus tugasnya ini adalah embrio dari komisi nantinya ya, kecuali ada satu komisi yang tidak ada gugus tugas yang tidak berlanjut ke komisi, yaitu mengenai nama dan logo karena nanti sudah ditetapkan ya. Gugus tugas ADART terdiri dari Bapak Nirwan Jaya, beliau berhalangan hadir. Pak Sultan silakan berdiri Pak Sultan. Nah di sudut sana yang pakai vest ya, beliau motoris ya. Pak Saiful Abbas. Ya, silakan Pak Saiful Abbas ini ya. Kemudian Pak Surono. Ya, silakan Pak Surono. Pak Surono dari Tangerang. Oke. Kalau yang tidak salah sebut berarti dari Kementerian PUPR ya. Lalu kemudian kode etik dan kode perilaku profesi Pak Firman Apitugulu. Nah, ini kelasnya sama dengan Pak Firman Paris. Oke, terus kemudian Pak Roni Sanata. Ya, siap. Pak Roni dari Riau. Ya, Kepulauan Riau. Ya. Kemudian Pak Yosef Iskandar Setiagraha. Wah, duduk di sebelah, sudah siap untuk menjalankan komisi nanti. Pak Yosef Iskandar dari Mojokerto ya? Oh, Madiun, salah dulu saya. Sama-sama M tapi.
Oke, kemudian struktur organisasi. Ya, ini yang akan mempengaruhi kita ke depan juga. Ya, Pak Rezeki Perangin, ini PKPL Aldi Utama. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Kemudian Ibu Mince Harima, PKPL Aldi ya. Ibu Mince sudah ada? Belum ya? Oke. Kemudian Pak Sarmeli. Ya, Pak Sarmeli sekarang berada di mana Pak Sarmeli? Di kota? Bangka Belitung. Oke, Bangka Belitung. Ya, oke. Lalu yang terakhir adalah pelaksanaan kongres. Jadi yang running kongres ini, ya, kelancaran dan seterusnya. Juga nanti kalau ada komplain silakan disampaikan di sini. Ya. Yaitu Bu Oktalina Mayasari. Ada? Ya, silakan. Ini Bu Okta. Ya. Kemudian Pak Boy Richard. Pak Boy Richard belum hadir? Oke. Kemudian Pak Rahmat Fajar, ini kemarin berhalangan ya, tidak bisa hadir ya. Oke, jadi dengan demikian semua gugus kerja, gugus tugas saat ini sudah ada di ruangan ini, jadi nanti di komisi pasti ada yang mengaku ya. Akan menunjuk salah satu anggota dari tim formatur untuk dapat menjadi ketua prakongres. Untuk itu, berdasarkan kesepakatan antara tim formatur dan instansi pembina, ya, dalam hal ini hadir Ibu Ira ya, dan Pak Ir sebagai instansi pembina, disepakati bahwa Bapak Insinyur Rezeki Perangin-Angin MSc MN ditunjuk menjadi ketua prakongres. Setuju ya? Oh. Oke. Nah, untuk membantu ketua prakongres juga telah ditunjuk sekretaris prakongres. Untuk itu ini ya, sekretaris diambilkan yang relatif generasinya muda ya, muda banget ya, bukan muda saja tapi muda banget ya. Saya menunjuk Ibu Atia Nadia AMD. Ya, silakan. Dan Ibu Lydia Yuniati Mel. Ya, oke. Untuk menjadi sekretaris prakongres. Setuju semua ya? Baik. Kepada Bapak Rezeki saya persilakan untuk naik di atas panggung. Dapat saya sampaikan, dokumen-dokumen tersebut merupakan konsep dan besar harapan kita semua agar dokumen tersebut dapat disetujui oleh para peserta prakongres sehingga dapat kita jadikan sebagai pondasi dari pembentukan organisasi profesi bidang permukiman. Oleh karena itu, izinkan saya menyerahkan konsep dokumen yang terdiri dari konsep ADART, konsep struktur organisasi, konsep kode etik berkode perilaku, serta konsep usulan program kerja kepada Ketua Prakongres untuk dapat menjalankan prakongres ini dengan lancar dan sesuai dengan harapan kita. Nama organisasi profesi tersebut adalah Himpunan Pejabat Fungsional Bidang Permukiman. Jadi namanya adalah Himpunan Pejabat Fungsional Bidang Permukiman yang disingkat menjadi HPFP. Jadi B-nya dikurangin karena kepanjangan kalau 5, jadi 4 saja, 4 huruf. Disingkat menjadi HPFP. Adapun logo serta filosofi yang melandasi akan saya sampaikan sebagai berikut. Ada di layar ya. Layar saya nggak tahu di situ. Jadi ini ya di layar Bapak Ibu bisa lihat logonya.
bola bundar ada warna apa nih? Orange, biru, hijau, dan kuning ya. Bagian warna ochre, orange, dibentuk dari bentuk panah. Cycle mewakili tanah, bumi, dan keseimbangan yang diartikan sebagai pejabat fungsional bekerja dengan baik, dibentuk dari konsistensi, rutinitas, tekad, dan stimulasi agar sukses. Warna biru diambil dari bentuk bulir air bersih, melambangkan kepercayaan dan integritas yang harus dijaga oleh seluruh pejabat fungsional. Warna kuning dibentuk dari atap hunian. Warna ini dimaknai energi kreativitas yang positif, tentang mental yang kuat dan optimis. Warna hijau diwakili oleh warna hijau. Warna hijau diwakili bentuk daun segar ya. Ya, ralat dikit ya, masa warna hijau diwakili warna kuning. Jadi warna hijau bentuk daun segar, skill yang selalu diasah, dan pribadi yang selalu bertumbuh. Secara alami akan membentuk komunitas yang baik dalam bekerja dan penerus berikutnya. Jadi warna-warna ini juga sudah mewakili seluruh Jafung ya yang ada. Tadi warna orange itu mewakili sanitasi dan sampah, warna biru mewakili air minum, warna kuning mewakili bangunan, kemudian warna hijau mewakili kawasan. Jadi itu ya Bapak Ibu sekalian makna daripada logo kita. Ada apa Iris? Oh, Bapak di sini. Oh, skripnya masih salah. Saya soalnya diingetin tadi malam sama Pak Ketua Tim Formatur tidak boleh melenceng dari skrip. Saya ulang ya. Jadi namanya Himpunan Pejabat Fungsional Permukiman. Ya, tidak pakai bidang. Himpunan Pejabat Fungsional Permukiman. Saya ketok lagi ya. Oke. Untuk logo di mana? Apakah dapat diterima oleh forum? Sayap kiri. Suara. Kanan. Oke. Oh. Untuk Ketua Ibu Mince Halimah ST-MSC, Pejabat Fungsional Penata Kelola Penyihatan Lingkungan Ahli Media Direktorat Air Minum. Ketiga, Komisi Kode Etik dan Kode Perilaku, Ketua Bapak Roni Franata ST, Pejabat Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Media, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau. Keempat, Komisi Usulan Program Kerja, Ketua Ibu Novi Rindani STMT, Pejabat Penata Kelola Penyihatan Lingkungan Ahli Media Direktorat Air Minum. Itu ketuanya ya. Atau mungkin saya ulang biar nanti teman-teman bisa ngikutin, kadang-kadang tinggal ngekor aja orangnya. Silakan Pak Jalaluddin berdiri. Tuh sana. Ini adalah nanti Ketua Komisi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ya. Pakai jaket abu-abu. Ibu Mince belum datang juga. Bapak Roni Franata. Oh ya. Ini Ketua Komisi Kode Etik dan Kode Perilaku ya. Keempat, Ibu Novi Rindani. Ya, ini Ibu Novi Rindani, Ketua Komisi Usulan Program Kerja. Nanti Bu Mince menyusul ya.
Bapak Ibu yang berbahagia, selain menunjuk ketua sidang, komisi yang akan memimpin setiap des pembahasan, terdapat juga beberapa orang yang akan mendukung kegiatan melalui masukan-masukan terkait jalannya diskusi progres ini. Untuk itu saya akan memperkenalkan beberapa orang yang akan menduduki steering komite dan pendamping sidang komisi yang akan membantu ketua sidang komisi dalam menjaga alur diskusi pada sidang komisi. Ini gunanya sekretaris ini hadir. Untuk ketua ada keberatan atau ada setuju? Setuju? Saya ketuk ya. Baik. Telah ditetapkan steering komite. Untuk itu saya akan memperkenalkan pertama Bapak Dr. Insinyur Eko D. Heri Purwanto MJP. Silakan berdiri Pak. Nah, tadi kan Bapak dapat duduk. Ini steering komite, cuman yang satu lagi masih di IKN dari Pak Eko ya. Yang kedua adalah Bapak Insinyur Dwido Apora Suranto MURP sebagai steering komite dalam pelaksanaan kongres ini. Mengingat kapasitas beliau berdua dalam tim formatur yang sudah barang tentu akan sangat membantu pelancaran prakongres, melainkan melalui masukannya. Ketok lagi? Belum? Oh. Sedangkan untuk pendamping, berikut adalah nama-nama yang merupakan hasil kesepakatan dari tim formatur dan instansi pembina. Pertama, Insinyur Muhammad Sultan Sahara, pendamping Komisi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Pak Sultan berdiri lagi, ya. Yang kedua, Ibu Valentina ST MSI Empren. Masternya banyak nih Bu Valentina. Pendamping Komisi Struktur Organisasi. Yang ketiga, wah ini temannya Harman Baris, Bapak Firman Hatorangan Napitupulu MURP, pendamping Komisi Kode Etik dan Kode Perilaku. Siapa? Silakan berdiri Pak. Bapak kalau jarang nonton TV pasti kenal dia. Yang keempat, Bapak Muhammad Sundoro MN, pendamping Komisi Usulan Program Kerja. Silakan Pak Sundoro. Demikian nama steering komite dan pendamping komisi yang kami tetapkan. Terkait hal tersebut, apakah dapat diterima oleh forum? Kiri, kanan. Oke, saya ketok. Maka sidang pleno pertama prakongres ini saya nyatakan selesai. Tepuk tangan Pak. Ini 3 kali. Oke, 3 kali diketok menyatakan sah. bidang humas dan publikasi. Kemudian untuk yang DPD tadi seperti yang disampaikan Pak Rizky, ini ada ketua dan sekretaris bendahara. Ini mungkin secara umumnya seperti ini Pak Daniel dan Bapak Ibu sekalian. Nanti semua ini kita akan jabarkan terkait tugas dan tanggung jawabnya. Saya coba berdiskusi untuk struktur ini. Struktur ada ketua pengarah, dewan pengarah, yang paling atas dewan pengarah ya. Dewan pengarah, ketua umum, wakil ketua umum. Jadi di bawah
ketua umum wakil ketua umum ini saling membawahi apa dia satu? Lalu dia membawahi juga ketua pengurus daerah, ya kan? Yang di daerah kan kita membagi dewan pengurus pusat, pengurus pusat dan pengurus daerah. Jadi pengurus pusat itu. Jadi mengenai masalah apa namanya yang singkatan JAPU, jabatan fungsional, dengan pejabat fungsional, mungkin artinya nanti kita apa namanya kita bicarakan bagaimana untuk lebih simpelnya dan mudah dimengerti. Ya, mungkin saya serahkan ke Bapak pendamping bagaimana arah dan sarannya dia. Nah itu sepakat itu aja dulu sementara. Terus berkenaan dengan judul itu tadi yang di pleno tadi ada usul dari Pak Irianto kan bidangnya nggak ada itu, ya kan? Bidangnya nggak ada. Jadi karena itu tadi udah diketok palu sama pimpinan, jadi terus berkenaan dengan mekanisme ini nanti tinggal dicatatkan atau dilempar ke forum apakah segera kita putuskan, dan poin-poin yang penting-penting menyangkut hal-hal penting misalkan soal nama, kedudukan, terus satu hal lagi iuran, nah itu yang perlu diekspos saja di sini Pak, supaya ini berjalan cepat karena sore ini juga harus sudah ditunggu oleh. Saya kira demikian Pak, terima kasih. Pertama, menjalin kesatuan dan persatuan segenap pejabat fungsional, penata kelola laksana bangunan gedung dan kawasan permukiman, dan penata kelola laksana penyihatan untuk memelihara integritas, komitmen dan kompetensi anggota dan pengembangan kemampuan jabatan fungsional yang beretika. Kedua, mendorong tumbuhnya profesionalisme pejabat fungsional, penata kelola, laksana bangunan gedung dan kawasan pemukiman, dan penata kelola laksana penyihatan lingkungan bidang permukiman. Mungkin saya mohon maaf ya berdiri soalnya biar nggak bolak-balik. Ini kami sudah coba bersama tim, dan program kerja ini juga dilakukan pembahasan bersama-sama dengan semua tim formatur, dan harapannya draft yang sudah coba kami susun nanti kami minta masukan dari Bapak Ibu, mungkin ada yang perlu ditambahkan, ada yang perlu dikurangi, atau kayaknya kurang pas, mungkin kita bisa sama-sama memperbaikinya, dan selanjutnya draft ini yang akan kita bawa pada kongres. Jadi mungkin ini sudah dibahas nama asosiasi profesi kita, Himpunan Pejabat Fungsional Permukiman. Lalu program kerja yang kami susun mengikuti ADART, lalu struktur organisasi, dan juga kode etik yang sudah disusun oleh program kerja atau oleh tim atau des lainnya. Dan mungkin untuk visi dan misi ini kami tidak berani mengganti karena sudah ada des lain yang bertanggung jawab terhadap bagian ini. Jadi ini sebagai informasi agar kita juga mengetahui visi misi yang kita gunakan adalah ini. Adalah organisasi profesi di lingkungan aparatur sipil negara atau ASN bagi para pemangku jabatan fungsional bidang permukiman. Etik adalah norma, sikap, tingkah, laku, perbuatan, ucapan, dan nilai-nilai yang harus dilakukan dan ditaati oleh anggota HPFP dalam melaksanakan tugas dan fungsi HPFP maupun menjalani kehidupan pribadi. Pengawasan berdasarkan kompetensi yang dimiliki sesuai dan patuh dengan prosedur, bersungguh-sungguh dan mandiri, memiliki komitmen terhadap pencapaian hasil serta menghindari pertentangan kepentingan. 4. Orientasi misi yaitu berpijak pada visi kementerian, mencapai sasaran dan kesuksesan, melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. 5. Visioner yaitu mencapai tujuan yang lebih besar, melihat jauh ke depan, berbuat untuk kemajuan masyarakat, bangsa dan negara, serta memberikan makna dalam setiap kegiatan. Terus kemudian yang berkaitan istilah apa Pak, visi kementerian yang ingin kami tanyakan, kalau kami dari
itu aja. Saya lihat sudah huruf ya, kita buka aja ya. Baik. Sudah kayak DPR. Saya ulang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali pada Prakongres Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Bidang Permukiman. Saya berharap agar seluruh rangkaian diskusi yang telah diselenggarakan kemarin saat sidang komisi telah rampung ya, dan telah dikemas dalam paparan dan laporan yang bisa disampaikan pada rapat sidang pleno kedua ini. Untuk itu saya akan mempersilahkan para ketua sidang komisi beserta timnya untuk dapat bersiap dan memastikan bahwa bahan paparan telah disampaikan kepada tim sekretariat untuk ditampilkan di hadapan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Ketua Prakongres, yang kami hormati Bapak Ketua serta para anggota tim formatur dan serta bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati pula. Pada kesempatan ini dari Komisi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga akan memaparkan hasil-hasil pembahasan komisi kemarin, dan untuk mempersingkat waktu, baiklah untuk dari tim Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga memaparkan, dan kami persilakan kepada Ibu Sekretaris untuk memaparkan hasil pembahasan kemarin. Dan silakan Bu. Kok saya jadi yang ditodong korban. Sambil duduk saja nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama-tama terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebenarnya saya ini hanya mendampingi Pak Jalaluddin, kok jadinya saya yang paparan. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga nanti menjadi dokumen yang setidaknya memberikan arahan kepada kami HPFP untuk bisa bekerja dan menjadikan pedoman kami semua nanti kalau HPFP itu sudah disahkan. Untuk mempersingkat waktu, untuk yang anggaran dasar pada mukadimah tidak ada masalah, dalam artian sidang komisi kami kemarin sudah clear. Tapi untuk yang pasal 1 bahwa di dalam tentuan di pasal 1 bahwa organisasi jabatan fungsional itu bernama Himpunan Pejabat Fungsional Bidang Permukiman dan selanjutnya disebut HPFP dengan sebutan dalam bahasa Inggrisnya Association of Human Settlement Official. Nah, kemarin ada masukan dari Mbak Yunan bahwa apakah tidak ada singkatan yang bahasa Inggrisnya. Mungkin itu Pak Heri. Yang kedua terkait pada pasal 3, HPFP berkedudukan di daerah khusus ibu kota Jakarta. Karena sekarang sudah ada IKN, jadi ibu kotanya mohon dihilangkan. Secara redaksional saja. Selanjutnya pada pasal 7 yang di situ disebutkan yaitu mewujudkan pejabat fungsional penata kelola garing laksana bangunan gedung dan kawasan permukiman dan penata kelola garing laksana penyihatan lingkungan yang profesional, berintegritas dan mampu berkontribusi dalam perumusan kebijakan bidang permukiman nasional. Diharapkan handal itu katanya untuk Indonesia andal. Jadi ada revisi andal
bagi anggota-anggotanya. Ini yang saya plot merah. Pada pasal 17 tertuang bahwa anggota HPFP adalah setiap orang yang berprofesi sebagai pejabat fungsional, penata kelola dari laksana bangunan gedung dan kawasan permukiman, dan penata kelola laksana penyihatan lingkungan, dan sudah memenuhi persyaratan menjadi anggota sesuai ketentuan organisasi. Nah, di sini kemarin kita sempat berdiskusi bahwa kalau ada pertanyaan ini, kalau ada PP atau P3K, apakah bisa masuk menjadi HPFP? Kemarin masukan dari Pak Irianto bahwa boleh masuk. Kemarin kami diberi masukan apa sih kualifikasinya untuk anggota luar biasa, anggota kehormatan, itu harus bisa dibedakan. Dan kami sudah diberi masukan juga dengan Ibu Valen bahwa di Kemenpan itu ada, jadi kita tinggal memasukkan di draftnya untuk ART-nya. Untuk selanjutnya di pasal 9 berhenti dan mengundurkan diri atas permintaan sendiri. Ternyata di Kemenpan juga sudah disebutkan, Pak. Jadi permintaan atau permintaan sendiri untuk mengundurkan diri itu sebenarnya tidak diperbolehkan gitu. Jadinya kami di pasal di ART-nya itu akan kami hilangkan di poin ketiga. Jadi kita langsung merujuk Kemenpan nomor 1 2023. Mungkin itu saja tambahan atau revisi yang kami lakukan di sidang komisi kemarin. Saya nggak tahu yang biasa organisasi internasional, apakah singkatan itu harus ada 2 atau cukup pakai yang bahasa asli negaranya supaya nggak banyak-banyak singkatan gitu. Pembangunan Asia, apa pernah disingkat dari menjadi BPA? Originalnya aja. Makanya ini. Kalau bahasa Inggrisnya yang panjangan. Ya. Saya kira nggak perlu pakai. Oke, ada pendapat lain? Ada pendapat lain? Ya, makasih Pak Ketua. Saya rasa untuk yang singkatan itu cukup yang bahasa Indonesia saja. Namun untuk keperluan bahasa Inggris itu juga perlu kita membuat terjemahannya dalam bahasa Inggris ya. Namun mohon dipertimbangkan oleh tim yang komisi ini, kalau kita menyebutkan himpunan pejabat fungsional itu kan orang ya, manusianya, pejabatnya fungsional ya. Nah kalau di dalam bahasa Inggrisnya itu apakah katanya official atau officer? Orang itu kan officer ya, seperti misalnya asosiasi arsitek gitu ya, disebut Ikatan Arsitek Indonesia, bukan Ikatan Arsitektur Indonesia gitu. Jadi mohon jadi pertimbangan official atau officer, jadi Association of Human Settlements Officer atau official, itu usulan dari saya untuk menjadi pertimbangan, karena kita ini menunjuk manusia, orangnya gitu ya, bukan kelompoknya gitu. Mungkin itu masukan dari saya Pak Ketua. Baik, makasih. Makasih. Saya melihat ada 2 sisi seperti kemarin yang kita paparan di periode pertama. Di satu sisi kita berangkat dari payungnya organisasi profesi, gitu ya. Jadi saya menggarisbawahi profesinya, ya, keahliannya. Yang kedua kita masuk bahwa kita adalah organisasi profesi yang isinya adalah jakun. Jadi artinya kita melekat dengan jabatan atau administrasi kepegawaian. Jadi dua sisi ini yang menurut saya bisa kita lihat, apakah kita memakai mazhabnya profesi gitu ya, atau memakai administrasi kepegawaian. Jadi kalau menurut saya sih lebih cenderung ke yang profesi tadi. Sepanjang dia itu pernah memang menjadi jakun tata bangunan atau apa sekarang bidang permukiman ya, menurut saya itu tetap melekat. Meskipun beliau nanti akan ada di struktural gitu ya, sehingga mungkin memang ini nanti akan terkait bahwa memang ada soalnya himpunan pejabat fungsional, karena ini pasti akan menyangkut ke status kepegawaian dan ini. Kalau saya lebih cenderung ke profesi.
Karena apalagi kita semangat kita kan ingin mengembangkan profesi, bukan sekedar dia hanya sebagai pejabat gitu ya. Kira itu usulan saya Pak. Oke, berarti tetap jadi anggota, berarti oke. Sekarang masuk luar biasa atau kehormatan? Kehormatan ya? Oke. Oh, saya Bu Yumna, Pak. Yumna. Ya. Kalau kami mengusulkan tetap anggota biasa, tapi kemarin di dalam anggaran rumah tangga kan dibahas ada anggota biasa aktif dan pasif. Mungkin yang struktural bisa kita masukkan di anggota biasa pasif, Pak. Oh ada di ART-nya? Di ART-nya ada, Pak. Oh gitu, jadi bukan hanya luar biasa dan kehormatan? Ya, mungkin untuk yang eselon 1 atau eselon 2 bisa masuk di anggota luar biasa, Pak. Mungkin ada perbedaan sih. Tapi kalau mau disamaratakan bisa saja di anggota biasa, tapi pasif atau aktif. Yang pasif mungkin yang struktural, yang sebelumnya pernah menjabat fungsional. Mungkin Ibu dari tim ADRT? Betul. Oh berarti benar ya, ada maksudnya ada anggota pasif dan aktif. Terima kasih Pak. Baik, saya lanjut dulu. Ini gantung ya, pending. Kapan kongres selanjutnya ya? Kapan kongres dan kapan musyawarah ya? Kemarin sempat Pak Ketua hadir pada itu, saya dengar kalau kongres itu yang rutin 3 tahun sekali Pak ya. Kalau musyawarah itu adalah sesuai permintaan, sesuai kebutuhan, seperti itu. Ini kayaknya oke ya. Jadi kalau ada hal-hal tertentu yang membutuhkan keputusan penting, bisa diambil melalui musyawarah. Tolong dia atur apa itu kongres luar biasa dan apa itu musyawarah, ya. Itu PR. Untuk ada juga Pak. Ya Pak. Kemarin saya menghadiri juga oleh tenaga Pak Gani. Mereka yang menaikkan tarif dari 50.000. Ini belum tarif Pak. Ini dulu. Yang Enggak berkaitan dengan musyawarah luar biasa. Oh iya. Mereka membuat musyawarah luar biasa. Nah saya pengen tahu juga apa perbedaannya dengan musyawarah. Itu juga bisa jadi masukan aja. Ya makanya mungkin kalau dugaan saya kalau yang sifatnya genting itu kongres luar biasa. Nah, kita harus itu namanya kongres luar biasa. Jadi lebih yang benar-benar strategik. Ya. Tapi kalau umpamanya kayak tarif-tarif gitu ya cukup musyawarah, nggak usah pakai luar biasa. Nah, tapi harus diatur musyawarah itu siapa aja yang hadir. Kalau kongres luar biasa minimal siapa yang hadir. Gitu ya. Tapi belum ada yang ternyata belum diatur. Jadi ini PR buat Pak Jalaluddin berikutnya. Jadi pengaturan kongres luar biasa dan musyawarah. Gitu ya. Oke ya, itu ya. Tugas 1 Pak Jalaluddin. Oke. Lanjut yang masih pending, iuran. 5 menit. Iuran semula 50.000. Tim ADART mengusulkan naik 100.000 setahun. Setuju? Setuju. Ya, silakan. Ya, mungkin bisa Nama saya Sudiarto dari Kabupaten Magetan. Oke. Saya pikir untuk komposisinya bisa jumlah anggota mempengaruhi dan dinamis itu. Jika anggota banyak jadi misalkan pusat berapa persennya, ada berapa persennya itu bisa ditambahkan. Tapi angkanya bisa berubah bergantung jumlah. Oh, fluktuatif. Oh, ada fluktuatif. Itu yang memutuskan berarti ketua umum. Ya, di jumlah anggotanya kan kelihatan nanti. Yang anggota daerah itu berapa, yang masuk pusat berapa. Nanti komposisinya nanti. Kemarin ada masukan dari Pak Herdi. Walaupun sudah nanti ditetapkan komposisinya, tapi pemberian uangnya itu setelah ada proposal kan?
Jadi setelah ada proposal, tapi tetap pagunya dikasih tahu supaya mereka tahu, umpamanya Jawa Timur mungkin paling banyak ya, mungkin 1 miliar gitu ya, mungkin 1 miliar. Bapak punya pagu 1 miliar, tapi nggak bisa langsung 1 miliar itu langsung diberikan. Bapak harus ngajuin proposal dulu. Bapak butuh apa, tapi maksimum 1 miliar, umpamanya seperti itu. Itu diatur nggak di ART? Oh belum. Dan tadi yang istilahnya kita proporsi, anggaplah seperti DAU gitu ya. Itu ada. Kalau kemudian kegiatan itu pakai DAK yang berbasis proposal, kira itu tidak bisa masuk akal ya kita ini. Nah kemudian tentang peruntukan kira itu menjadi program kerjanya ketua nanti. Dalam setahun itu punya estimasi sekian kan. Nah nanti di musyawarah atau di apa kan kita tentukan program kerja kita dalam setahun ini adalah ini dengan anggaran sekian. Termasuk di situ nanti mungkin memang DPD juga punya program dengan alokasi. Tapi bisa juga dari pusat kan ada juga yang dilaksanakan oleh DPD melalui anggaran pusat. Jadi saya kira ilustrasi yang seperti sekarang kita APBN bisa dipakai. Kira bisa dipakai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Karena dari Kevin Mbak harus dituntut untuk sertifikat berpantun. Jadi kalau manusia ini sebenarnya ada Indonesia. Pak Agung Jaludin punya mobil baru. Dipakai untuk titik jemputan ibu-ibu. Jadi kalau kita gabung ini jangan ragu. Yang penting kerja ikut aturan kode etik yang berlaku. Seperti Pak Jala juga mungkin yang menjelaskan nanti ada sekretaris saya Pak. Karena kalau ketua itu hanya membuka ya Pak. Jadi intinya kalau di kami di kode etik itu ada 15 pasal dan pasal. Jadi ada lampiran dan 3 lampiran. Setiap lampiran itu menjelaskan untuk pasal-pasal bab 1, bab 2 dan bab 3. Makanya ada 3 lampiran. Mungkin selanjutnya Pak Yosef ya Pak, biar berbagi kerja. Mohon izin Bapak Ibu untuk menjelaskan hasil sidang komisi kemarin yang sudah disepakati oleh teman-teman dari komisi kode etik. Untuk bagian muka 5 ada usulan untuk tata bahasanya disamakan antara paragraf 1 dan paragraf 2 dan berbijaknya dihapus diganti kata-kata berpedoman. Untuk poin 4 ada lagi tambahan untuk kementerian itu tambahannya harus ada, kan tidak hanya dari kementerian saja karena fungsionalnya ini juga melibatkan dari pemerintah daerah, tidak hanya visi misi kementerian namun juga melibatkan visi misi pemerintah daerah. Untuk pasal 4 poin 7 tanggung jawab, kata-kata tanggung jawab yaitu melaksanakan tugas studi dan kegiatan sehari-hari di dalam maupun di luar institusi. Jadi tidak hanya kata-kata Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahannya dihilangkan menjadi institusi. Pasal 5 poin 2 kode etik dan kode perilaku disusun oleh pengurus dan ditetapkan oleh ketua. Untuk pasal 7 poin 2 ada kesalahan pada penulisan ayatnya, yang awalnya ayat 2 diganti ayat 1. Untuk pasal 11 ini kemarin ada tambahan dari Pak Urip untuk penambahan bagian alir tata cara pelaporan pelanggaran kode etik dilampirkan di bagian lampiran. Untuk pasal 11 poin 1 perubahannya laporan dan atau pengaduan pelanggaran kode etik dan kode perilaku diajukan secara tertulis. Pasal 11 poin 2 ada perubahan laporan dan atau pengaduan terhadap kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus disertai bukti yang diperlukan ditandatangani dengan identitas jelas pelapor. Yang ada di lapangan itu lapangannya. Terus izin menambahkan
Bapak Ibu sekalian, terima kasih kepada Pak Roni dan Pak Yosef. Kalau saya lihat ini kelihatannya isinya baik-baik semua ya. Kode etik, kode perilaku baik-baik semua. Cuma saya persilakan apabila ada tanggapan. Ada tanggapan? Jadi harusnya ditetapkannya itu di kongres gitu. Kalau ada perubahan itu di kongres. Kalau tadi saya lihat disusun pengurus dan ditetapkan oleh ketua. Oh. Itu kalau menurut saya harusnya kongres. Iya. Itu aja. Karena di tusinya asosiasi saya lihat itu malah yang lebih heavy-nya lebih ke kode etik ya. Iya. Kalau di menurut saya Permenpan itu ya. sangat mendasar gitu. Iya. Harusnya kongres. Gimana? Setuju teman-teman? Ini saya nggak tahu apakah ini teman-teman dari komisi ini bikin atau mengadopt dari yang sudah ada, ya. Tapi paling tidak kita sudah ada satu kegiatan yang harus kita lakukan secara berurutan dalam rangka kita memberikan sanksi atau apa dalam rangka penegakan kode etik dan kode perilaku, ya. Nah, saran saya itu di ujung kanan sana itu kalau boleh ada satu kolom yang menyatakan waktu, ya. Jadi setiap kita melakukan, nah itu ada waktu ya? Ada. Oh, saya nggak lihat tadi. Ini penting kalau menurut saya. Jadi kita harus memberikan satu batas waktu pada setiap tahap kegiatan. Misalnya yang pertama tadi apa itu? Apa yang pertama? Nah, misalnya lapor, gitu ya. Di situ tuh misalnya 1 hari. Kemudian berurutan terus sehingga kita punya batas waktu. Dari kasus ini mulai dilaporkan sampai kasus ini close ditetapkan itu berapa lama dia? Ya misalnya 2 hari, ini akhirnya mungkin 10 hari. Jadi kasus ini ada batasnya gitu. Jangan sampai ini berlarut-larut, akhirnya berbulan-bulan nggak selesai-selesai. Nah, untuk mengendalikan kerjanya dari masing-masing pelaksana tadi, ya, di situ kan ada ketua, ada dewan pengarah, ada instansi, itu dikendalikan dengan waktu itu, ya, sehingga kita bisa memastikan bahwa apabila ada satu kasus yang masuk mengenai kode etik, dia akan selesai dalam waktu 10 hari misalnya seperti itu. Ya, ini sarannya Pak Ketua. Terima kasih. Kementerian PUPR kemudian ditambahkan dengan pemerintah daerah. Apa itu? Tentang apa itu? Coba bisa di. Coba balik. Nomor berapa tadi? Pasal 4. Pasal 4. Pasal 4. Ya. Belum di sini ya. Pasal 4 poin. Oh ini. Pasal 4 poin 4. Oke. Sama itu lebih nggak berubah. Yang sebelah kanannya Pak sesudah yang bawah. Oh Bapak. Oke. Jadi gini. Coba ya kita pikirkan ya. Ini karena ada tambahan pemerintah daerah. Bisa nggak? Karena peraturan ini, ketentuan ini itu berlaku nasional. Bisa nggak misalnya berlaku atau ada kasus satu daerah dengan daerah lain berbeda. Nah itu nggak bisa diadopsi nasional itu hanya bisa diadopsi secara lokal. Yang kita harus taruh di sini adalah yang itu bisa diadopsi secara nasional, tidak terkecuali. Ya. Saya pikir itu ya. Saya sudah sampaikan ini ya, jadi ada 2 hal utama yang perlu ini. Bahwa tadi ada usulan KTKP ini di Kongres, saya setuju. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Eko. Jadi yang misi, saya rasa mungkin benar ya kalau makanya nanti misi-misi daerah diadopsi semua, yang kita ambil ekstrim aja nanti di Aceh sama di Madura masih beda, ya kan? Jauh. Apalagi Aceh sama Danau Toba, wah jauh sekali. Jadi kita pakai ada standar satu nasional aja ya. Pemerintah daerah nggak usah ya. Jadi kita orientasinya tetap yang nasional aja supaya itu berlaku. Ini nanti mungkin kalau seandainya ini ada karakter lokal yang perlu diadopsi, itu lebih ke sesuai dengan lebih ke penyesuaian aja gitu ya. Mungkin pada saat bersamaan saya taruh di adik informator supaya flowchart itu adalah salah satu program utama yang dibuat oleh pengurus nanti kalau sudah
Ya, maksud saya itu kan flowchart itu mungkin dinamis ya. Dinamis. Kode etik ini kan ditetapkan melalui kongres. Daripada nanti mungkin ini maaf Pak, mungkin masih ada yang kurang-kurang. Lebih bagus ke SOP aja, bukan masuk ke dokumennya kode etik, gitu Pak. Terkait pengurus pusat ini secara umum sama ya, hanya redaksional dan istilah HPSP, dan kemudian untuk prosedur operasional standar ini kami ganti dengan standar operasional prosedur kami ganti dengan prosedur operasional standar. Kemudian untuk sekretaris umum ini secara umum hanya redaksional, ganti redaksional. Kemudian menghilangkan kata pimpinan sama tadi KPLP dan pos, dan juga istilah bahasa Inggris basis data dari semula database. Kemudian untuk bendahara umum ini selain tadi ada redaksional, kemudian pos, ini kami tambahkan satu klausul terkait menyusun rekapitulasi laporan pertanggungjawaban keuangan pengurus daerah. Dan ini mungkin di AD belum ada, tapi tadi mana sudah kami samakan karena ini atas masukan dari forum kemarin. Kemudian untuk bidang keanggotaan ini secara umum sama terkait redaksional dan menambahkan satu redaksi pada poin pertama, melakukan pendaftaran anggota baru dari semula hanya berupa pendataan administrasi. Jadi ini ada tambahan redaksi. Kemudian kami tambahkan juga satu poin di nomor 4 terkait memfasilitasi penyusunan SOP terkait dengan pelaksanaan kegiatan bidang keanggotaan. Jadi ini sudah kami konfirmasi semalam dengan bidang AD, dan semoga tidak berbeda lagi. Itu yang nayangin dari tim ya, komisi kongresnya yang diomongin sama yang lain ya. Nah, coba lihat dari tim yang dampingi sana. Soalnya beda terus yang diomongin sama yang ditayangkan beda. Poin nomor 6 terkait mengusulkan penetapan tim ad hoc yang beranggotakan para ahli di bidangnya. Jadi ini ada perubahan redaksi, tapi intinya sama. Kemudian untuk bidang humas dan publikasi ini secara umum ada perbaikan redaksional. Kemudian poin 2 ini semua hanya mengelola media informasi. Kemudian kami tambahkan menyiapkan, mengelola dan mengembangkan media informasi. Kami sesuaikan kembali Bapak Ibu. Jadi sebelumnya ini ketua umum, kemudian langsung turun ke bawah wakil ketua umum, baru kemudian pecah sekretaris umum dan bendahara umum. Dan kemarin bidang pengembangan kompetensi itu langsung di tengah dari suku garis koordinasinya. Ini kami pisahkan sedikit sehingga garis koordinasi dari Dewan Pengarah
wakil ketua umum. Nah ini kita masih pikirkan apakah perlu di-split. Kalau di-split berarti ada tambahan. Nah kalau memang ada tambahan berarti strukturnya nanti berubah yang seperti tadi Pak. Kalau saya tidak, ya saya setuju dengan Pak Rizky tadi, berarti ketua umum / wakil ketua. Nah ini kemarin yang masih di-split juga sih Pak. Kita masih sempat di komisi itu kemarin antara ya tidak atau bagaimana masih gantung lah. Jadi mohon mungkin izin di floor juga kita pandang dulu konsepnya, tapi kalau yang bisa lagi itu sama sekali tidak perlu disebut kolektif, kolegial atau satu kesatuan. Jadi bisa saja karena memang sejak lahirnya beda ya. Ketua umumnya ditunjuk ya oleh Pak Menteri, wakil ketua umum itu dipilih oleh ketua umum. Ya, memang ada gradasi, jadi tidak bisa satu kesatuan. Ya, ntar dulu, yang narasi dulu, yang narasi pengurus. Yang tabel ya, tabel. Yang pengurus daerah. Bukan, pasal. Ditum 1 atau ditum 4 Pak? Kalau ditum 1 tadi lampiran 2, ditum 4 lampiran 1. Kalau Pak Rizky berarti ditum 4. Ya. Nah, yang di tabelnya kenapa nggak ada? Tolong dijelaskan. Nah ini kenapa nggak ada? Hanya pengurus dewan pengarah, pengurus pusat. Ya, terus? Oh ini ada orang ya, nama orang nanti. Oh, oke. Ya. Karena ada nama orang ya. Jadi nanti yang menetapkan pengurus daerah siapa? Orang-orangnya. Ada kalimatnya? Oh dihitung 6 juga, dihitung 6. Dihitung ke 6. Membentuk pengurus daerah pada setiap provinsi yang ditetapkan oleh keputusan oleh ketua umum dan dengan struktur oke. Begitu ya? Oke ya? Setuju semua? Setuju. Oke. Ada lagi tambahan untuk komisi struktur organisasi? Pak Luki. Saya satu lagi, tapi ini menurut saya ada fundamental Pak. Tadi sesuai dengan usulan saya, kode etik menurut saya ini sangat tinggi. Makanya tadi saya usulkan di kongres ya. Begitu pula menurut saya bidang etik itu juga bukan di bawah ketua harusnya. Dia harus tersendiri malah. Suatu saat misalkan ini enggak ini ya. Kalau misalkan ketuanya yang menentukan. Kibat sementara dia ini ada di bawah ketua. Jadi saya usulkannya etik itu apakah istilahnya komisi etik, tim etik atau apa ya? Memang ya harusnya di bawah, di luar ketua harusnya. Kalau saya usulkan bidang etik, tugas bidang etik. Cuma ini karena paralel, jadi harusnya apa istilahnya saling bolak-balik lah, resipokal gitu ya. Jadi kalau ada perbaikan di SK, otomatis tim anggaran dasar memperbaiki ya. Oh foto dulu ya, dengar saya. Saya soalnya ngomong lagi foto. Ya gitu ya Pak Jalaluddin. Kompak sekali tim anggaran dasar. Jadi nanti apa yang berubah di SK nanti otomatis berubah di ADRT ya. Terima kasih Pak. Baik, kita selesaikan ya. Ada lagi? Nah, komisi struktur organisasi. Terima kasih. Kasih aplaus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Kami mohon izin memaparkan hasil pembahasan Des 4 dari Komisi Usulan Program Kerja. Jadi memang komisi ini merupakan komisi terakhir seharusnya yang kita bisa menyusun program kerja setelah komisi-komisi sebelumnya tersusun. Jadi jika ADART sudah tersusun, lalu juga kode etik sudah tersusun, struktur organisasi sudah tersusun, baru kami bisa melanjutkan untuk menyusun program kerja.
Tapi karena ini paralel dan nampaknya tadi juga ada perkembangan ketika diskusi, mungkin dari hasil DES atau Komisi Usulan Program Kerja mungkin nanti akan ada yang perlu diupdate juga sesuai dengan diskusi komisi-komisi sebelumnya. Untuk tugas Badan Organisasi Profesi ini kami ambil garis besar program kerjanya dari SK yang tadi sudah disampaikan oleh Komisi Struktur Organisasi. Jadi ada 3 garis besar program, yaitu pertama menyusun kode etik dan kode perilaku profesi. Jadi bidang etik menyusun SOP dan buku saku, lalu juga memberikan advokasi. Jadi tugasnya menyusun SOP tentang pengembangan profesi, perlindungan profesi, penyelenggaraan program dan penyelenggaraan program yang mendukung kesejahteraan pejabat fungsional, peningkatan pengabdian kepada masyarakat, dan penerimaan dan penyampaian aspirasi dari pejabat fungsional. Dan terakhir adalah memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku. Ini akan dilaksanakan oleh Dewan Kode Etik yang dibentuk oleh bidang etik, dan tadi juga sudah sempat disinggung persen semua DPD memiliki legalitas dari Kanwil Kemenkumham. Lalu untuk finalisasi ADART ini targetnya tersusunnya buku tentang ADART ataupun file yang akan didistribusikan. Mungkin untuk buku hanya bisa disampaikan ke DPD, sedangkan untuk anggota kita distribusikan dalam bentuk file. Harapannya di tahun pertama 25%, di tahun kedua 50%, dan di tahun ketiga 100%. Ini sesuai dengan jumlah DPD yang sudah memiliki legalitas sesuai poin 1 di atasnya. Tanggung jawab dari pengurus terpilih, ya sebenarnya, cuman untuk supaya smooth nanti kepengurusan yang akan dibentuk, kita pada prakongres maupun kongres nanti menyiapkan menyiapkan materinya lah kira-kira yang sebenarnya sudah kita sepakati bersama di sini ya, kita sepakati di sana, sehingga nanti pengurus baru itu harapan kita langsung lari, jadi nggak jalan lagi gitu. Langsung lari karena jalannya sudah dilakukan di prakongres, jalan cepatnya sudah dilakukan nanti di kongres. Nah, pada saat pengurus baru terbentuk langsung lari. Nah, gitu ya Pak Eko ya. Mohon maaf Pak, perintah. Ini teman-teman ini soalnya sudah banyak yang ini Pak, kalau saya baca di WA di Gabung itu banyak gemes Pak. Kok kayaknya Gabung kayak orang nomor 2, warga negara nomor 2 apa gitu. Nah ini dengan terbentuknya asosiasi ini mungkin inilah jadi sarana kita untuk lebih memperhatikan soal Jagung. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk ini mungkin ya sebentar tadi saya ada takut kelupaan. Saya catat di mana? Kamu ambil. Hilang. Terima kasih Bu Novi dan Pak Surono ya atas penjelasannya terhadap usulan kegiatan kita dan program kerja kita nanti gitu ya. Saya melihat bahwa programming itu kan sebetulnya bagaimana kita menyusun kegiatan-kegiatan yang nyata, yang sistematis, yang terintegrated, terpadu dalam rangka kita mencapai tujuan organisasi kita. Jadi di dalam kita menyusun program kerja itu yang paling atas itu adalah visi dan misinya kita, visi dan misinya himpunan ini gitu ya. Kemudian kita turunkan ke level yang lebih di bawahnya, sasarannya seperti apa yang ingin kita capai, tujuan apa yang kita inginkan di organisasi ini.
Mudah-mudahan sudah ada ini ya, tadi belum dipaparkan. Jadi ada satu urutan proses dari visi, misi, sasaran, tujuan, sampai kepada program dan kegiatan. Yang tadi sudah ada program dan kegiatan. Mudah-mudahan di atasnya itu sudah ada ya. Nah, dalam rangka menyusun program dan kegiatan ini juga ada KPI yang harus kita capai. Tadi ada capaian kinerja, tapi saya lihat itu hanya untuk kegiatan. Sebetulnya untuk program ini ada juga KPI yang harus kita capai berupa outcome-nya. Kalau yang kegiatan itu adalah output-nya sebagai key performance indicator yang kita pakai. Nah, tadi saya belum melihat untuk program ini harus ada outcome-nya gitu ya. Nah, selanjutnya di dalam menyusun apa yang kita programkan ini kita bisa bagi ke jangka pendek dan jangka menengah gitu ya. Jangka menengahnya kan tadi itu ada 3 tahunan gitu kan sesuai dengan periode kepemimpinan pengurus ini ya. Oke. Tapi saya melihat tadi sebagian besar itu adalah proses administratif ya, terutama jangka pendek tadi. Misalnya bikin kegiatan kerjasama dengan organisasi lain, kemudian menyelesaikan hal-hal yang terkait dengan proses legalitas organisasi, pelatihan, sertifikat gitu ya. Tetapi yang kita inginkan sebetulnya itu adalah profesi kita. Profesi kita ini kan sebagai seorang pejabat fungsional yang memberikan masukan, memberikan saran gitu ya. Justru tugas kita yang utama kalau menurut saya itu administrasi oke lah, mungkin jangka pendek 1 tahun pertama. Tapi selanjutnya itu harus ada peran jabatan fungsional ini di dalam menyelaraskan, mengintegrasikan kegiatan-kegiatan sesuai dengan profesi kita. Ahlinya air minum misalnya, perannya dia di mana untuk memberikan masukan itu. Nah ini harus masuk juga di dalam program-program kerja kita. Gitu ya. Bagaimana kita merumuskan kebijakan yang progresif misalnya ke depan gitu ya, yang inovatif misalnya gitu. Ya. Mungkin kalau mendengar sambutannya Bu Dirjen kemarin itu ada hal-hal seperti ini. Jadi kita jangan business as usual gitu. Sebagai seorang profesional yang di bidangnya kita harus bisa mengusulkan itu. Terobosan seperti apa yang harus kita lakukan ya. Nah, ini menurut saya harus kita susun di dalam program kita. Ya, sebelum pensiun. Sebenarnya saya ikut komisi ini Pak, cuma memang hanya penekanan aja. Jadi kan tadi Pak Moko juga sudah, saya kan melihat ada 2 sisi, kita profesi dan juga kita ASN. Jadi yang tadi yang Pak Koko sampaikan saya kira betul ya, kita menggunakan profesi bisa sayap yang kirinya lah. Sayap yang kanannya bahwa kita tuh anggotanya ASN yang sebagai jago. Nah ini tadi sebenarnya Bu Noti sudah, dan kita ramai ya lihat kemarin, karena kita ingin mendekatkan justru yang tentang teman-teman di daerah menurut saya Pak, terutama tentang pelatihan yang kaitannya dengan kompetensi, dan ini sebenarnya menyangkut nanti ke jenjang. Jadi gini, ini suara di daerah ini terkait himbuan untuk tidak mengompakan ya. Cuma ini ada sedikit ada. Jadi gini, di daerah itu kan banyak teman-teman kita itu yang sudah bisa ngajar sebetulnya, tapi kan terhalang oleh gak ada rumahnya gitu loh. Karena jadi secara kepakatan, secara akademik sudah bisa masuk, hukumnya sudah ada, tapi nggak bisa naik karena tidak ada rumahnya untuk magang. Nah, itu salah satu program kerjanya itu bisa dihiasi dulu supaya teman-teman ini, karena kita sudah bayar kan, punya kontribusi, itu bisa dipertimbangkan gitu. Artinya gimana supaya teman-teman yang kita yang sudah punya itu tadi bisa tetap tidak mati secara kepakatannya gitu, tapi bisa dibantu untuk membuahkan skors dulu atau selesai ya. Pleno kedua. Oh, tanda berita acara. Oke, jadi yang harus selesai ya. Jadi sidang kalau tidak ada lagi, saya tutup sidang pleno 2 selesai, nanti diakhiri dengan penandatangan berita acara.
cepat karena teman-teman katanya udah ada yang mau ke airport, ada yang mau pindah hotel, ada yang mau ke Pacific Place, ada yang ke Peak juga ya. Kita mulai ya. Bapak Ibu peserta yang kami hormati, selamat datang kembali pada sidang pleno Prakongres Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Bidang Permukiman. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal sebelum kita menutup Prakongres. Pertama, saya akan menyampaikan nama pejabat fungsional yang akan menjadi nominasi bakal calon ketua umum organisasi. Sebelum itu, saya akan menyampaikan kembali persyaratan ketua umum seperti yang telah diutarakan pada pleno pertama. Persyaratan bakal calon ketua umum adalah sebagai berikut. Pertama, merupakan pejabat fungsional bidang permukiman dalam kurung teknik tata bangunan dan perumahan garis miring penata kelola bangunan gedung dan kawasan permukiman garis miring teknik penyihatan lingkungan garis miring penata kelola penyihatan lingkungan dengan jenjang ahli utama. Apa kita mau aklamasi aja? Ya, aklamasi boleh. Hah? Supaya Pak Menteri nggak pusing-pusing deh. Ya kan kata itu pimpinan jangan dikasih masalah, ngasih solusi. Boleh nggak ya kalau kita mau aklamasi? Oh di kongres ya? Iya keputusan di kongres. Maksudnya calonnya satu boleh? Gitu. Gimana nih teman-teman? Setuju? Jadi memang sudah kelas simple, abel gitu kan, dan bisa merangkul ke semua kalangan baik dari bawahnya. Jadi saya melihat Pak calon satu itu kan yang maaf Pak calon satu dulu kan mantan dirjen ya. Jadi relasi networkingnya kan lebih banyak gitu untuk menjadi selaku sebagai ketua umum HPP gitu. Yang saya lihat dari Pak calon satu. Oke, terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat Pak Icul. Saya pandangan satu lagi dari daerah nih. Siapa di daerah? Ya, ini. Jadi moga-moga pada saat kongres nanti sudah mengerucut kira-kira gitu. Nah, yang kita lakukan sekarang ya sudah 3 nomini ini kita dorong ke Pak Menteri. Beri ruang Pak Menteri untuk mengambil keputusan. Nah, itu biasanya seperti itu. Oh, berarti pandangan dua nggak berlaku dong. Gagal dong Jack. Ya karena kalau satu saja stuck, panjang bisa. Ibu Dirjen dipanggil dan seterusnya. In case itu tidak sesuai, kira-kira begitu. Tapi kalau 3 itu ada alternatif. Ya, kira-kira begitu. Ya, pandangan saya. Terima kasih. Tadi Bu Dirjen, karena kita kasih tahu teman-teman dari SDA sudah jadi, terus kita tinggalan lah. Kalau panas lah langsung. Ya udah cepet kita langsung. Saya langsung menghadap Pak Menteri. Kata siapa itu? Bu Dirjen. Terus akhirnya dipanggil lah kita jam 8 pagi karena waktu dia yang direktur tadinya Pak Heri juga, kan dia agak lama berapa menit terus langsung ini Bu harus lampirin langsung karena SDA juga gitu langsung dengan SK, nggak ada lagi nominasi, jadi langsung dengan SK yang diusulkan dan kita akhirnya membuat nota dinas ke Pak Menteri langsung dari Bu Dirjen, dan Bu Dirjen mungkin besoknya menghadap Pak Menteri dengan surat sambil berjalan dengan SK namanya sudah. Pak Menteri jawabannya terus oke. Jadi intinya nggak mungkin mundur lagi tuh. Maksudnya Pak Heri nggak mungkin mundur lagi kan? Iya, karena Bu Dirjen sudah menghadap Pak Menteri oke. Karena Pak Menteri biasanya kalau itu nggak oke disuruh berubah. SDA itu sampai 3-4 kali suratnya berubah. Kalau ini jawabannya oke. Kalau Bu Dirjen udah itu laksanakan. Jangan pakai lagi. Oke satu bedel itu. Jadi ada
nama, SK Pak Menteri, logo. Namanya siapa ya? Namanya Pak Beliau. Tolong videonya tanggapan hapus ya. Jadi Pak Dirjen udah melakukan, Pak Menteri udah melaporkan. Pasti yang ditanya siapa nanti? Pak ini. Udah nggak mungkin lagi kita bikin ini lagi. Kok ini sopo? Lapornya lain kok. Ada surat lain-lain. Betul. Setuju. Terima kasih banyak. banyak. Pak. Terima kasih banyak. Kasih Pak. Jadi selanjutnya ini. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah kita menyetujui dokumen hasil Prakongres dan kita juga telah melihat nominasi calon tunggal Ketua Umum, selanjutnya saya sebagai Ketua Prakongres akan menyerahkan kembali konsep dokumen yang telah melalui hasil diskusi selama Prakongres ini kepada Ketua Tim Formatur untuk kemudian disampaikan kepada instansi pembina. Harapannya persetujuan atas hasil Prakongres ini dapat dibawa dan diresmikan saat kongres organisasi berikutnya. Ya gitu ya. Jadi walaupun di sini calon tunggal, tapi tadi sesuai saran Pak Rezeki Inggris, tetap semua nanti akan penetapannya lewat mekanisme kongres gitu ya. Bapak Ibu sekalian, setuju ya? Oke, baik. Terus gimana ya, saya kembalikan ke MC ya. Terima kasih. Saya kembalikan mandat terkait Prakongres ini kepada Ketua Tim Formatur, tadi sudah dilakukan, dan instansi pembina, Pak Irianto tadi sudah menyaksikan. Sebagai Ketua Prakongres, saya mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dan kerjasama Bapak Ibu semua. Ya, Bapak Ibu dengan hati tulus, saya mengucapkan terima kasih banyak, sangat suportif semuanya. Saya mohon maaf apabila ditemukan kekeliruan selama mengemban tugas sebagai Ketua Prakongres. Dengan berakhirnya seluruh pembahasan pada Prakongres, saya nyatakan bahwa sidang pleno ketiga selesai. Selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa acara. Yang saya hormati Ibu Direktur Bidang Teknik Pemukiman dan Perumahan, akhirnya juga. Kemudian para anggota tim formatur, para pejabat fungsional bidang permukiman dan di lingkungan Kementerian PUPR dan pemerintah daerah, serta para undangan dan hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Telah disepakati bahwa Eko Heri Koranto ya, menjadi bakal calon Ketua Umum Himpunan Pejabat Fungsional Permukiman dan akan ditetapkan secara definitif saat pelaksanaan kongres dan strip atau terbitnya SK pembentukan organisasi profesi oleh Menteri PUPR. Ya. Ini tadi sebetulnya ada perdebatan karena ada yang menolak. Mestinya kalau disodorkan ke Bapak Menteri harus ada alternatif, tapi ada teman yang mengatakan enggak, itu sudah disetujui, jangan dimentahkan lagi. Saya kalah suara. Tetapi saya tetap ya mengucapkan terima kasih ya, atas kepercayaan ya untuk menominasikan saya ya secara tunggal ya. Tapi kalau Ibu Ira tidak setuju silahkan nanti, masih terbuka karena ada 2 kandidat lain pada waktu tadi dibahas. Ya.
Yang ketiga, telah disepakati bahwa atribut dan lambang logo himpunan yang singkat HPFP ini sesuai dengan yang diusulkan dalam forum disertai dengan arti makna lambang dengan harapan dilakukan persetujuan ya setelah ada penyempurnaannya dan akan ditetapkan pada saat kongres. Untuk yang belum mencapai 100% akan segera dirampungkan dalam waktu dekat. Ya. Nah, sebelum saya akhiri laporan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Insinyur Rezeki Prangenangin yang telah memimpin kegiatan prakongres ya ini selama 2 hari penuh berturut-turut. Ini luar biasa, dilaksanakan dengan sangat efektif ya. Malah banyak penghematan waktu ya. Kemarin pagi juga sempat kita lebih cepat dari waktu yang ditentukan, bisa berhemat sekitar 1 jam, dan hari ini juga bisa berhemat sekitar 1 jam. Ini luar biasa ya. Kami mengucapkan terima kasih pula kepada Sekretaris Sidang Pleno, ada 2 sekretaris ya, yang mendampingi Pak Rizky. Pak itu atas permintaan Pak Rizky sendiri supaya seperti spanduk atau posternya film James Bond. Kemudian terima kasih juga kepada Ketua, Sekretaris dan pendamping pada sidang komisi. Ya. Nah, tentu ya apresiasi saya sampaikan kepada seluruh peserta atas partisipasinya, khususnya dalam melengkapi dan menyempurnakan substansi. Saya berkeyakinan bahwa prakongres ini adalah dapat meningkatkan sense of belonging, melatih putih di tepi Kalideres, dapat dibawa asalkan di DP. Ini disingkat supaya pas saja. Terima kasih kehadiran dalam prakongres. Semoga kita tetap dalam kebersamaan di HPFP. Akhir kata, dengan hormat kami mohon perkenan Ibu Direktur Bina Teknik Permukiman dan Perumahan untuk menutup kegiatan prakongres organisasi profesi jabatan fungsional bidang permukiman secara resmi. Tapi sebelum sampai ke sana, teman-teman ini tadi sebetulnya menunggu karena kita akan mendoakan ya, karena Ibu Ira ini akan berangkat haji nanti hari Senin pagi ya, ini hari. Dan tadi terlambat juga dalam rangka memenuhi persyaratan untuk hajinya. Bapak Ibu sekalian akan diundang dengan forum yang lebih sama seperti ini ya. Siapkan waktu lalu diundang ya, hadir ya. Barangkali yang belum sempat jalan-jalan di sekitar Jakarta nanti bisa dilanjutkan pada saat kongres ya, berlangsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati, ini tim formatur organisasi profesi jabatan fungsional bidang permukiman. Yang saya hormati para jakung utama TBP dan TPL di lingkungan Dijen Cipta Karya. Yang saya hormati juga tim sekretariat organisasi profesi yang dipimpin oleh Pak Ir. Kemudian yang saya hormati para pejabat fungsional bidang permukiman di Kementerian PUPR, bidang permukiman yang tadi di dalam prakongres ini telah membahas terkait dengan ADART, kemudian juga struktur organisasi, kode etik dan kode perilaku profesi, serta usulan program kerja dari organisasi profesi tersebut. Dan tadi sudah disepakati juga pada acara prakongres ini bahwa nama dari organisasi profesi ini adalah Himpunan Pejabat Fungsional Bidang Permukiman ya, atau HPFP, dan ini sudah ditetapkan dan diresmikan saat kongres organisasi profesi nantinya ya. Bapak Ibu yang berbahagia, dapat kami sampaikan juga bahwa prakongres organisasi profesi jabatan fungsional bidang
permukiman ini merupakan salah satu tahapan yang ditempuh jelang pembentukan organisasi profesi HPFP, profesi Jabatan Fungsional Bidang Permukiman, secara resmi ditutup. Saya juga terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan untuk tadi mendoakan saya. Saya juga mohon maaf gitu ya atas tadi keterlambatan gitu, dan mudah-mudahan kita semua lancar, selamat sampai ke rumah masing-masing. Dan dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.